Bapak Ibu Saudara, ujian kita tadi berkata Allah kita dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara begitu sulit bagi seluruh umat Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi hari-hari mereka. Lebih karena situasi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu ada menyertai setiap langkah-langkah kita Bapak Ibu Saudara. Kita tetap percaya. Jadikanlah Tuhan kekuatan kita Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan kami boleh ada di tempat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami minta kepadamu Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Sekalipun banyak masalah, persoalan, rintangan yang kami hadapi, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama kami, menyertai setiap langkah-langkah kami. Sebab Engkau Allah yang mulia, Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Tak pernah sedetik pun Kau biarkan kami Tuhan berjalan sendiri. Kau selalu ada di dalam suka kami, di dalam duka kami. Ketika kami sedang Tuhan izinkan dalam kelimpahan, maupun ketika dalam keterpurukan kami, sesungguhnya Tuhan selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Penyertaan-Mu yang memberi kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Biar Tuhan kebenaran-Mu memerdekakan kami. Bahkan Tuhan mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Makasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sapa semuanya shalom. Jemaat yang di rumah, saudara-saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, saya sapa kita semuanya shalom. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara di masa pandemi ini, kalau mungkin jemaat membaca 4M kita, mari saudara, yang berbicara tentang belajar beribadah. Saudara-saudara, kita harus mempergunakan waktu kita untuk beribadah. Situasi apapun. Minggu yang lalu saya berbicara tentang apa saudara? Bukan Pak D, apa? Berintegritas. Artinya jangan berubah saudara. Orang-orang berintegritas itu melakukan kebenaran itu utuh. Tidak berubah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi oleh karena itu kita juga sama Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya memberikan tema untuk kita menjadi berkat di tengah kesukaran. Saudara-saudara, menjadi berkat di tengah kesukaran itu memang bukan sesuatu hal yang mudah. Di tengah-tengah kesukaran tetapi kita menjadi berkat. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, amin. Pernah dalam catatan sejarah Alkitab mencatat saudara, bahkan hal ini kejadian nyata di mana ketika zaman Fir'aun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi kelaparan besar. Orang-orang kesulitan mencari makanan. Tetapi oleh karena satu anak Tuhan, dunia bahkan bisa diselamatkan. Di tengah-tengah kesukaran itu, justru mereka menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat firman dari Kejadian pasalnya yang ke-41. Dari itu kita baca ayat 47 sampai 49. Ini ayat yang diberikan oleh BPH kepada kita atau sinode kita, saudara. Kalau sudah menemukan, katakan amin. Kalau sudah amin, boleh kita bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Dan juga mengundang jemaat yang ada di rumah. Kita boleh berdiri bersama-sama. Kita hormati firman Tuhan. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Orang berhenti menghitungnya karena memang sangat banyak. Tetapi saudara, setelah hal ini saudara, 7 tahun berikutnya menjadi kelaparan. Tidak ada makanan. Tetapi Israel, Mesir saudara-saudara, oleh karena Yusuf, seorang Ibrani itu, mereka sudah memiliki stok. Sehingga orang semua datang ke negeri mereka. Datang ke negeri mereka. Sehingga orang lain bisa mendapatkan bahan makanan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau kita perhatikan, seorang Yusuf, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak berubah, saudara. Ketika ayahnya memerintahkan Yusuf, Yusuf pergi temui saudara-saudaramu di padang. Bawalah ini makanan untuk mereka makan. Lalu Yusuf melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh bapaknya Yakub. Dia pergi ke padang. Dia bawa makanan itu. Lalu setelah di padang, saudara-saudara, karena Yusuf memang seorang yang sangat disayangi oleh bapak mereka, saudara-saudaranya cemburu. Lalu mereka timbul niat jahat. Kita tahu semua itu ya. Yang singkat cerita, akhirnya Yusuf tadinya mau dibunuh, tetapi mereka akhirnya bersepakat, udah kita jatuhkan aja ke sumur. Sumur itu kebetulan tidak ada airnya. Tetapi sebenarnya niat mereka untuk membunuh. Karena sewaktu-waktu ketika hujan datang, kalau dia tidak dikeluarkan, pasti dia akan mati di dalam. Lalu saudara-saudara, kebetulan lewat saudagar. Wah, ngapain kita membunuhnya? Kita jual saja. Tetapi lihat apa yang terjadi, saudara. Apakah Yusuf menyesali kejadiannya? Tidak. Dia tetap positif thinking. Dia tetap percaya Allah yang hidup menyertainya. Dia tetap menyembah kepada Allah yang memberikan dia hidup. Seringkali di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ketika suatu masalah itu menggoyahkan kita, itu menjatuhkan kita, saudara-saudara. Tetapi seorang Yusuf, saudara, dia tetap pada kesetiaannya. Lalu dari saudagar dia dijual kepada Potifar. Wah, di rumah Potifar, saudara-saudara, Yusuf sungguh melakukan sesuatu lebih daripada yang diharapkan. Kalau kita lihat, saudara-saudara, di pasal 39, boleh kita lihat, saudara-saudara, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian, sampai ayatnya yang saya akan baca sampai yang ke-6 dikatakan demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Boleh kita baca ini, saudara-saudara, ayat yang ke-6, 3, 2 ya. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Sampai di situ saja, saudara. Lihat, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat. Amin. Jangan kehadiran kita memusingkan orang, saudara.
Yusuf tetap menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau tinggi hati. Dia tetap, padahal kalau kita lihat background dia seorang yang sangat disayangi oleh ayahnya. Bahkan Yusuf ini diberikan jubah yang mahal. Saudara-saudaranya tidak dibelikan, saudara-saudara, sama Yakub. Dan dia diperlakukan spesial. Tetapi Yusuf bukanlah anak manja. Karena sikapnya, karena perbuatannya, dia layak mendapatkan itu, saudara-saudara. Nah, kita juga, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memiliki integritas, kalau kita memiliki sikap dan perbuatan yang benar, maka saudara-saudara, hal ini bukan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat saudara-saudara, setelah itu istri Potifar menggoda dia karena tadi dia elok dan manis. Kalau istilah sekarang ganteng, saudara-saudara. Wah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dia tidak memanfaatkan itu. Banyak sekarang artis-artis ganteng, saudara, justru peliharaan tante-tante, saudara. Yusuf tidak memanfaatkan itu. Walaupun sebenarnya kalau dia melakukan itu tidak ada yang tahu karena otoritas ada di tangannya. Tetapi dia tidak melakukan itu, saudara. Dia tetap pribadi yang takut kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan itu. Akhirnya dia dihasut. Akhirnya Yusuf dihasut. Akhirnya Yusuf masuk penjara lagi. Nah, di rumah Potifar dia sudah memiliki posisi. Dia sudah sangat dihormati. Tetapi saudara-saudara, kalau mungkin dia melakukan hal itu bisa saja, tetapi saudara-saudara, dia tidak melakukan itu. Dia rela masuk penjara. Di penjara lagi dia, saudara. Apakah di penjara dia berhenti memuji Tuhan? Tidak. Justru di penjara dia tunjukkan pribadi seorang yang takut akan Tuhan. Akhirnya dia mendapat kemurahan dari kepala penjara. Padahal dia penjaranya itu, saudara, penjara di bawah tanah, itu penjara super ketat. Biasanya untuk narapidana kelas-kelas kakap, saudara-saudara. Tetapi dia mendapat kasih karunia dari kepala-kepala penjara. Akhirnya kepala penjara nggak perlu menjaga Yusuf, walaupun dia di penjara, dia bebas keluar masuk karena dia sudah dipercaya. Wow, kita harus pantas dipercaya, men. Kita harus layak dipercaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf terus di penjara meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah. Mungkin karena kita hanya membaca ini, wah, bisa ya. Tetapi kalau kita dalam posisi Yusuf, belum tentu kita mampu, saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada seorang yang mampu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah itu, saudara, justru di dalam situasi Yusuf mendapat promosi lagi dari Tuhan. Lewat apa, saudara? Memang di dalam penjara itu ada 2 mantan pegawai raja yang dipenjarakan bersama-sama dengan dia. Ada bekas juru roti, ada juru minum raja yang sama-sama ada di penjara itu. Lalu mereka bermimpi dan minta diartikan oleh Yusuf mimpinya itu. Nah, ternyata mimpi mereka itu persis seperti apa yang Yusuf katakan terjadi.
satu akhirnya digantung, satu akhirnya dipulihkan pekerjaannya. Ketika mereka ada di penjara, kalau kamu sudah bebas, ingat saya, itu kata Yusuf. Tapi mereka sebenarnya melupakan dia. Yang akhirnya raja yang bermimpi dan sangat bingung dengan arti mimpinya. Nah, disitulah salah satu pegawai raja tadi memberitahu bahwa di penjara ada seorang Ibrani. Itu cikal bakal, saudara. Hanya berapa menit dia bersaksi, Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Akhirnya dia dipercayakan. Lihat, kakak-kakaknya begitu luar biasa menganiaya dia, tetapi Yusuf tidak menaruh dendam. Yusuf justru berkata kepada saudara-saudara, engkau memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Saudara-saudara, Allah kita adil, amin. Kalau kita memang benar, dialah yang akan membela kita. Dia yang akan menunjukkan terangmu seperti terang matahari rembang tengah hari. Amin. Bersinar. Pertanyaannya, apakah kita tetap di dalam situasi apapun di dalam hidup kita? Banyak anak-anak Tuhan bunglon, saudara-saudara. Kalau bersama anak-anak Tuhan yang lain, wah, begitu luar biasa. Cakap firman, wow, mantap saudara-saudara. Penyembahan luar binasa, saudara. Luar biasa, saudara. Tetapi ketika dia sendiri, jahatnya minta ampun, saudara. Pekerjaannya najis. Jangan nonton film porno. Jangan-jangan memakai PSK atau yang lain sebagainya. Hati-hati anak-anak muda. Tuhan melihat. Engkau yang masih menjaga, jaga terus. Karena besar upah. Janji Tuhan besar bagimu. Terkadang kita yang membuat susah diri kita, saudara-saudara. Yusuf tidak menganggap segala sesuatu yang terjadi itu menjadi sebuah akhir dari dunia, tidak, saudara. Tetapi dia tetaplah menjadi anak Tuhan. Ketika dia di atas, dia sudah perdana menteri. Tetapi datang saudara-saudaranya karena sudah kelaparan, tidak ada lagi makanan sama mereka. Ketika mereka datang, justru Yusuf, wah saudara-saudaraku, dia merasa kangen yang luar biasa. Dia pendam rasa kangennya. Bukan ada niat jahat. Kalau kamu inilah kamu. Bukan seperti itu dia. Tetapi justru dia, wah belas kasihannya yang tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak banyak yang dapat melakukan menjadi berkat di tengah-tengah kesukaran ini, saudara-saudara. Kita lihat Yusuf oleh karena karyanya, bangsa-bangsa di sekitarnya diberkati. Mereka dapat makanan dan minuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu kita semua Tuhan karuniakan berbeda-beda. Tetapi saya mau membawa kepada kita agar setiap berkat yang Tuhan percayakan kepadamu, ingatlah bahwa Tuhan juga mau agar berkat-berkat yang dipercayakan kepada kita itu kita memperhatikan di sekitar kita. Amin. Kita perhatikan
Perusahaan yang besar saja saudara, ada dana CSR-nya saudara, yang harus diberikan kepada penduduk yang miskin atau kepada ya banyak organisasi sosial yang mendapatkannya. Walaupun banyak saudara-saudara organisasi-organisasi sosial yang sesungguhnya tidak pantas mendapat itu, tetapi oleh karena KKN yang masih marak di negeri kita ini, mereka yang mengambilnya saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat kita butuh saudara-saudara Tuhan di dalam setiap langkah dalam hidup kita ini. Saudara Yusuf bukannya dia bukannya dia melakukan sesuatu yang hebat, ayo gerahkan, buka ladang, buka ini, tidak saudara-saudara. Tetapi dia mendengar suara Tuhan. Mimpi raja dia artikan, Raja Fir'aun itu 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang gemuk itu saudara-saudara, dia artikan bahwa ada 7 tahun kelimpahan. Nah, 7 tahun kelimpahan itu harus dikelola. Sama Bapak Ibu Saudara juga. Tidak selamanya kita ada di atas. Ketika engkau dalam kelimpahan, ingat masih ada hari esok. Apa yang dilakukan Yusuf, saudara? Di 7 tahun kelimpahan itu, saudara-saudara, dia memerintahkan untuk membuat lumbung-lumbung penampungan untuk setiap gandum itu, setiap panen itu, saudara-saudara. Kita juga seperti itu. Ketika kita dalam kelimpahan, ingat sisihkan sedikit. Berinvestasi. Gak salah kok saudara-saudara. Tetapi ingat, kalau kau Tuhan percayakan lebih daripada saudara-saudaramu yang lain. Nah lihat, Yusuf melakukan itu. Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf memerintahkan isi penuh karung mereka. Mau dibayar, apakah Yusuf mau menerima? Tidak. Bawa saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita harus menjadi berkat di tengah-tengah kesukaran. Amin. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita masih dapat menikmati 3 kali makan sehari. Ada yang sudah mengurangi jadi 2 kali. Jangan karena diet. Kalau karena diet mah, ya memang saya juga lebih kurangi, saudara. Biasa 2 piring, sekarang setengah piring aja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya jangan sampai menonjol ke depan, saudara. Saudara masih tercukupkan, amin. Ada yang sudah mengurangi porsi makannya, saudara? Tidak ada, Tuhan masih cukupkan, amin. Allah kita dahsyat, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang penting, yang menjadi pelajaran bagi kita lewat kebenaran ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ingat, tetaplah yang pertama itu, tetaplah engkau sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Ketika engkau sedang terpuruk, engkau adalah hamba Tuhan. Engkau adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ketika engkau diangkat berkelimpahan, tetaplah engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Jangan jadi tinggi hati. Ketika di penjara, Yusuf tetap menjadi hamba Tuhan. Ketika sudah diangkat, ketika Fir'aun melihat apa yang Yusuf katakan luar biasa, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, Yusuf seketika itu diangkat
menjadi nomor satu. Hanya cuma apa saudara-saudara? Tahta itu saja yang gak diberikan kepada Yusuf. Cuma tahta itu saja yang gak diberikan kepada Yusuf. Pemerintahan semua ada dalam otoritas Yusuf. Panglima perang semua ada dalam otoritas Yusuf. Hebat, saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita perlu juga hikmat dalam hal untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Kitab Amsal berkata saudara-saudara, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Firman Tuhan juga berkata, orang yang bekerja biarlah mendapat upah. Jadi Tuhan menginginkan kita itu bekerja keras. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti memiliki semangat bekerja. Saudara, jangan kita bolak-balik, saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya dia lebih keras bekerjanya, saudara. Lebih giat. Jangan selalu pakai ayat firman, wah karena malas dia pakai ayat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kan waktu tidur pun diberkati. Jangan ngeles. Kapan mau berkati orang? Waktu tidur kan enggak, saudara. Lihat Yusuf, dia percaya kepada Tuhan. Di penjara dia bersihkan semua, toilet semua dibersihkan, saudara. Semua dia lakukan. Justru itu yang membuat dia ini, saudara. Jangan di rumah, wah anak Tuhan seperti pernah saya sampaikan, saudara. Wah, ada seorang yang bernama Sitiun, saudara. Dia pulang ke kampung, saudara. Wah, dengan bangga dia bersaksi, Tuhan Yesus baik, sudah memulihkan hidup saya. Namun saya sudah melayani Tuhan. Wah, baguslah anakku, katamu, saudara. Tiba-tiba pagi-pagi, saudara, si Tiru ini asik. Di mana gereja yang paling dekat kamu? Tapi saudara, ya boleh. Kita nggak egois, saudara. Dia mencari kemana-mana. Tetapi dia lupa bahwa pertobatan dia itu harusnya dinikmati. Amongnya itu, bapaknya itu, saudara. Bapaknya sudah terbiasa dulu si Tiuri ini ketika di rumah, saudara sangat rajin. Kalau bapaknya sudah bangun, dia sudah bersihkan semua tempat tidur, dia sudah cuci piring dan sudah ada kopi bapaknya, saudara. Bapaknya berharap seperti itu. Apalagi nih, wah kalau nelpon sudah melayani Tuhan. Bapaknya menunggu, nggak ada, saudara. Si Tiur asik. Asik dengan dunianya, saudara. Bukan, saudara. Mengenal Tuhan itu bukan kita meninggalkan yang lain. Firman Tuhan katakan, hukum yang terutama apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Lalu hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu, bukan ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang sama Tuhan tidak katakan hukum yang kedua, saudara. Hukum yang sama dengan hukum yang terutama itu. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan, tetapi orang di dekatmu, saudara-saudara tidak merasakan kasihmu itu, bagaimana itu? Anak-anak, pertobatanmu biar dirasakan oleh papa mamamu. Anak-anak muda, Yusuf
Yusuf dirasakan oleh bapaknya, saudara-saudara, oleh saudara-saudaranya. Menjadi berkat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai pertobatan itu hanya untuk kita. Enggak, saudara, kita makhluk sosial. Kita, saudara, tidak nanti kita di surga baru. Kalau di situ semua kita adalah miliknya Tuhan. Kita, orang tua kita, posisi kita semua sama, menjadi apa, saudara? Anak tuh, nggak ada cucu Tuhan, saudara, kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf seorang yang takut akan Tuhan, saudara-saudara. Dia menyerahkan hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, berkat yang benar, saudara-saudara, kita dapat dari ketulusan, dari kerja keras, saudara-saudara, dengan cara yang benar. Anak-anak Tuhan pasti harus bekerja keras, amin. Orang yang akan menjadi berkat sudah tentu dia diberkati. Gak mungkin kita memberkati kalau kita tidak diberkati. Amin. Dari mana? Iya kan? Jadi kita harus diberkati baru memberkati. Nah, kalau sudah diberkati lagi, berkati lagi, saudara-saudara. Nah, diberkati tadi dari mana? Nah, itu tadi dari Tuhan. Lewat Tuhan memakai kita. Tuhan memakai kemampuan kita, skill kita, kelihayan kita. Enggak semua orang jago berbicara menjadi marketing. Enggak semua orang, saudara-saudara, pintar mengelola, dikasih 100.000 ini menjadi 1 juta, saudara. Ada dikasih 10 juta menjadi zero, saudara. Itu hati-hati, saudara. Jadi, saudara, makanya, saudara, kita harus ketika kita diberkati, ayo kita saling memberkati. Amin. Jadi ingat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, ingat, itu bukan utuh menjadi milik kita, tetapi orang lain juga berhak atas berkat yang engkau dapatkan itu. Maka Tuhan katakan, seperti apa sih mengasihi Tuhan, gitu, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus katakan, ketika engkau memperhatikan orang-orang miskin, ketika engkau memperhatikan anak-anak yang terlantar, ketika engkau berikan 1 bungkus nasi kepada mereka yang membutuhkan, sesungguhnya engkau sedang memperhatikan Tuhan. Amin. Tuhan bukan turun lagi dengan malaikatnya, mati kita semua, saudara, karena kemuliaannya, karena luar biasanya kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan memakai anak-anaknya, memakai kita, amin. Bukan lagi datang kereta kuda yang berapi dari surga, saudara, lalu membawa nasi bungkus. Tetapi Tuhan memakai saudara dan saya untuk saling memberkati, amin. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan ini, saya terpikir, saudara, ketika saya merenungkan firman ini, saudara, memang sih saya tahu keadaan kita semua sulit, tetapi saya rindu Gereja Betel Indonesia adalah harus menjadi berkat. Amin. Banyak saudara-saudara kita, saudara, yang berkekurangan. Saya sedang berpikir, mungkin besok akan saya taruh di WA, siapa yang tergerak hatinya untuk kita melakukan aksi nyata, membagikan sembako, paket 100.000, paket berapa gitu, saudara. Kita jalankan. Boleh kita lakukan, Bapak Ibu?
Saudara, saya sangat rindu itu, saudara. Nanti saya minta Bu Santi yang mengkoordinir, karena Bu Santi deh pas pembukuannya, saudara-saudara. Nanti Bu tolong bikin di WA aja Bu ya. Yang ini nanti isinya bagi jemaat yang rindu untuk memberkati saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gereja Betel Indonesia akan melakukan aksi bagi sembako. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat, boleh mencantumkan nanti di list aja. Dari gereja Ibu buat aja 300.000 Bu ya. Nanti selanjutnya siapa yang tergerak boleh melanjutkan. Nanti kita entah Ibu atau tim yang lain belanjanya sama-sama kita bungkus, amin. Lalu kita akan bagi. Saudara-saudara, saya rindu ini kita lakukan. Situasi ini memang membuat semalam saya melihat Ibu Menteri Keuangan menjelaskan triliun-triliun saudara-saudara yang disediakan pemerintah, tetapi nggak tahu siapa penerimanya itu, saudara. Yang jelas jemaat kita nggak ada yang menerimanya. Entah siapa penerimanya itu, saudara. Dan kita lihat, saudara, banyak saudara-saudara kita. Saya kemarin antarkan juga satu paket, saudara-saudara, karena memang saya melihat kondisi mereka. Waduh, gimana? Itu yang saya rindukan kepada kita, saudara-saudara. Amin. Seberapa yang kita terbeban saja, dan itu tidak paksaan. Dan itu nanti akan kita tampilkan di WA grup GBGNB. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah kita menjadi berkat di tengah-tengah kesukaran ini. Amin. Banyak yang mengalami kesulitan. Biasa mereka berjualan untuk dapat sesuatu. Berjualan tidak maksimal, mungkin ada hasilnya, tetapi tidak maksimal lagi, saudara. Jadi oleh karena itu, saudara, mari kita peduli satu sama yang lain. Mungkin ada jemaat kita, bahkan rumahnya pun akan disita dan lain sebagainya. Nah, di sini kita berperan, saudara-saudara. Karena kalau kita melihat Galatia 6, boleh kita buka, saudara? Galatia pasal 6, boleh kita baca ayat yang ke-10. 3, 2, ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita, saudara, nggak mungkin kita mengasihi orang yang di luar sana, tetapi orang dekat kita belum kita kasihi, amin. Jadi saya rindu, saudara-saudara, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil bagian melakukan. Saya percaya Tuhan akan melipat gandakan dari apa yang akan kita berikan. Tuhan tidak akan menahan berkat itu bagi kita lagi. Amin. Kita melihat situasi ini. Saya lihat berita tadi pagi, Pak Jokowi masih menginginkan PPKM darurat ini dilanjutkan sampai akhir Juli. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu untuk daerah Jawa Bali, apakah itu ikut kota kita ini, kita tidak tahu. Tapi kalaupun itu dilakukan, mari tetap kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Memang ini yang menjadi kesulitan. Banyak orang yang bertanya, PPKM dibuat, pemerintah memang melakukan, menyalurkan dana bantuan, tetapi penerima bantuan itu kita nggak tahu siapa-siapa itu, saudara-saudara. Tapi kita berdoa supaya tepat sasaran. Amin. Tuhan Yesus
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya ingatkan kepada kita, ketika kau diberkati, ketika kau sedang dalam keadaan terpuruk sekalipun, tetaplah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Haleluya. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, tetapi percaya Dia baik bagi kita. Dia menolong. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Mari kita bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Biarkan musik terus berlalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu keadaanmu saat ini, tapi apapun keadaanmu, saya mau katakan kepada Tuhan Yesus baik bagimu. Dia peduli atas hidupmu, Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Asal engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau adalah milik mempunyai, engkau adalah biji mata Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, renungkan kebaikan. Semua karena karunia Tuhan, semua karena kasih-Nya kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Dia sangat baik bagi kita.
Maka Yakub mengutus anak-anaknya, pergilah ke Mesir, belilah gandum supaya kita dapat makan. Saudara-saudaranya pergi dengan ketulusan dan kebodohan. Mereka tidak tahu kalau Yusuf yang menjadi penguasa, yang pernah mereka buang, dan mereka sudah anggap mati. Yusuf menahan harunya, saudara-saudara. Dia menangis di dalam hatinya. Saudara-saudaranya dalam keadaan kesulitan karena kekurangan makanan dan minuman. Lalu Yusuf memberkati. Yusuf sadar dia ada hingga saat ini semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatannya. Dia tidak menjadi tamak, dia tidak menjadi orang yang egois, tetapi dia memiliki belas kasihan. Saudara-saudara, ketika saudara-saudaranya tahu bahwa penguasa itu adalah Yusuf, mereka ketakutan yang besar. Justru Yusuf menghibur mereka. Lalu Yusuf memeluk mereka, menciumi mereka satu persatu. Saudara-saudara, apapun keadaan kita, sadarlah kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bersyukurlah dan tetaplah tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sungguh baik bagi kami. Firman-Mu telah selesai kami dengarkan. Roh Kudus tetaplah berbicara bagi kami. Bawa kami kepada pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Bawa kami untuk memahami setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang di rumah silakan duduk. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.